Nah, coba teman-teman juga mulai merefleksi, adakah korelasi, kok ketika saya bahagia, ketika saya nggak terlalu melekat sama uang, nggak ngoyo, duitnya malah banyak. Nah, ketika saya ngoyo, saya cemas, takut, khawatir, ada luka, dendam, kebencian, kok rezeki juga jadi seret. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi semua itu ada korelasinya, saling berkaitan, karena semuanya everything is energy gitu. Mas Bimo, ngomong-ngomong soal luka, karena kita juga akan membahas tentang cinta dan luka, Mas. Mas Bimo pernah nggak sih ngerasa, oh ternyata rezekiku tuh buntu bukan karena aku kurang kerja keras, tapi karena ada luka di dalam diriku. Itu kapan Mas Bimo sadar tentang itu, Mas? Sadarnya tuh setelah putus asa sih dulu. Jadi sudah berbagai macam cara dilakukan, bahkan sudah ngoyo, artinya aku dulu pernah gerak cepat di dalam sebuah perusahaan minimarket terbesar di Indonesia ya, kalau nggak si merah ya si biru. Dan saat itu juga masuk rekor yang menjadi supervisor tercepat, karena saya 3,5 tahun di situ sudah jadi supervisor gitu, dari bawah, dari tukang sapu pel, pramuniaga, kadang jadi kasir, yang rapiin, yang bersih-bersih gitu ya. Awalnya dari bawah sekali gitu. Nah, karena ada peluang karir, saya kerja keras di situ sampai di jabatan terakhir adalah supervisor dan hampir manajer. Tapi di sana tetap nggak merasa berkelimpahan secara materi gitu ya. Jadi masalah hidup ada-ada aja, rumah tangga juga nggak bahagia pada saat itu gitu ya. Terus kemudian hutang juga di mana-mana gitu, kartu kredit ada 2 dan masih banyak lagi gitu. Jadi pada saat itu mulai berusaha menyadari hidupnya sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah, ternyata setelah dulu belajar tentang vibrasi, baru tahu bahwa oh ternyata ada hal yang besar di balik yang kita lakukan sebagai tindakan ini yang mempengaruhi seseorang menjadi berkelimpahan. Akhirnya belajar fokus di vibrasi, mempraktekkan ilmu-ilmu vibrasi, kemudian mulai berani berteman dengan orang yang lebih kaya, bahkan orang yang punya penghasilan ratusan juta per bulan. Itu circle itu seperti kayak berdatangan gitu loh. Yang awalnya kayaknya aku dari mana ya bisa berteman dengan orang kaya. Nah, dari situ ketika circle-nya berubah, kan cara pandang otomatis berubah. Betul. Karena ketika ngobrol dengan mereka, mereka ngobrolin cuan, ngobrolin peluang, ngobrolin hal-hal yang positif. Mereka sangat mensupport. Nah, dari situ akhirnya terbiasa dengan vibrasi-vibrasi tinggi. Bahkan mereka juga mengajarkan bagaimana supaya membangun dulu rasa kelayakan untuk kaya dan lain sebagainya. Akhirnya disitulah mulai ketika ada putus asa, lalu sadar bahwa ada hal yang tidak kelihatan, yang pengaruhnya besar terhadap kelimpahan, sehingga saya lebih fokus di situ. Gitu. Oke, jadi baru nunggu putus asa dulu ya, Mas ya? Iya, kadang kan harus kejentos dulu ya. Berusaha kerja keras, pergi pagi, pulang petang. Apalagi dulu kan zaman supervisor itu kalau pulang masih lihat matahari itu tabu gitu. Jadi pulang tuh harus sudah gelap, tanggal merah masuk kerja itu hal yang biasa, bahkan lebaran masuk kerja itu hal yang biasa gitu. Jadi sudah mengalami hal seperti itu, tapi kok enggak kaya-kaya. Nah, setelah mulai mentok gitu ya, nah kadang itu kita dulu saya tuh sangat kurang waktu untuk menyendiri. Nah, ternyata waktu menyendiri di dalam ketenangan, di situ tuh ada isi yang luar biasa. Kadang kan dulu karena apalagi kalau misalkan bekerja di perusahaan yang luar biasa gitu ya, pulang nyampe rumah pun masih bahas pekerjaan gitu. Di grup tuh masih dicari-cari, masih harus mikir ini, mikir tadi. Pikiran tuh atensinya hanya pekerjaan. Nah, ternyata ketenangan, kemudian hening, itu dampaknya luar biasa dalam kehidupan. Itu. Nah, setelah saya mulai waktu itu ya nongkrong di depan teras gitu malam-malam tanpa gadget, hanya ngelamun, dalam tanda kutip kayak ngelamun, tapi merefleksi diri. Apa iya hidup hanya akan seperti ini saja? Masa aku tidak bisa jadi orang kaya dan sebagainya? Yang itu dulu tidak pernah saya bisa lakukan. Nah, setelah punya circle orang-orang kaya, punya circle orang luar biasa, mereka ngajari ketenangan, jadi tahu jalannya. Oh, cara mereka menjadi berkelimpahan itu seperti ini. Oh, ada energi yang besar yang tidak kelihatan yang mempengaruhi seseorang menjadi berkelimpahan gitu. Nah, itu yang mulai saya pelajari, saya praktekkan, akhirnya
menyadari bahwa energi cinta yang begitu besar, cinta bukan yang cinta monyet ya, karena dalam bahasa Indonesia cinta itu masih spesifik ke arah cinta lawan jenis gitu. Tapi cinta dari dalam yang universal itu juga dampaknya ke rezeki luar biasa gitu. Oke Mas Bimo, kita langsung masuk ke topik utama. Mungkin teman-teman juga yang sudah bergabung bisa siapkan buku catatan, karena ini kita akan bahas ilmu-ilmu yang berdaging banget nih ya. Oke Mas Bimo, nah tentang kelimpahan luka cinta uang itu, apakah itu ada benang merahnya Mas di semua aspek itu? Ya, tentunya saja ada, karena saya pasti akan sangat ingat sekali nasihat kakek saya, kakek Einstein ya, bagaimana everything is energy. Ini ada yang minta servo kantong kosong, nanti kita bahas juga ya. Oke, nanti kita bahas di pertengahan ya kakak. Supaya kita urut ya, jadi everything is energy, maka kadang orang itu ketika berpikir tentang uang, tentang kekayaan, mereka hanya berpikir sebatas tindakan, cara, hal yang kelihatan atau upaya. Nah, rata-rata masih di tataran itu. Padahal ada sesuatu hal yang sangat halus, sesuatu hal yang sangat besar dampaknya, yang itu mempengaruhi kelimpahan. Nah, kadang orang tidak sampai ngeh ke sana gitu. Nah, coba teman-teman sambil mendengarkan juga bisa sambil merefleksi. Momen apa ketika teman-teman lagi banyak-banyaknya uang, atau momen terbaik di saat itu punya uang banyak, atau dapat rezeki tak terduga atau apa. Coba amati, apakah pada saat itu memang sedang kondisinya lagi tenang, lagi damai, lagi happy, lagi enjoy, apakah yang seperti itu? Lalu ketika sedang tidak punya uang, apakah kondisinya yang panik, cemas, khawatir, takut, atau sedang ada luka yang menjadi kebencian, menjadi dendam, dan akhirnya itu menghambat rezeki. Nah, kita sama-sama merefleksi, karena selama perjalanan hidup ini pasti kan ada naik turun dalam hal emosional, suasana batin gitu ya. Nah, coba teman-teman juga mulai merefleksi, adakah korelasi, kok ketika saya bahagia, ketika saya nggak terlalu melekat sama uang, nggak ngoyo, duitnya malah banyak. Nah, ketika saya ngoyo, saya cemas, takut, khawatir, ada luka, dendam, kebencian, kok rezeki juga jadi seret. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi semua itu ada korelasinya, saling berkaitan, karena semuanya everything is energy gitu. Oke, nah berarti luka masa lalu, masa kecil itu juga mempengaruhi juga ya Mas ya? Betul, sangat betul. Karena luka itu kan adalah rasa kekurangan. Gitu, rasa kekurangan, energinya bergerak di frekuensi kekurangan. Kalau energinya bergerak di frekuensi kekurangan, dia mencipta peristiwa-peristiwa berkekurangan juga gitu. Oke, nah berarti luka dari masa kecil mungkin karena orang tua yang punya pengalaman terhadap uang itu seperti ini, yang mungkin itu negatif, itu berarti bisa mempengaruhi kita, dan luka di dalam diri kita itu harus disembuhkan ya Mas Bimo ya? Betul, ya. Contohnya saya dulu kan juga di masa kecil saya itu kan pembahasan tentang uang minus itu kan saya tuh harus denger itu loh waktu saya masih kecil itu. Jadi misalkan nih dapat rezeki harus bayar utang kemana, bayar cicilan kemana, terus keluhan tentang uang itu kan rasa nggak nyaman, itu kan juga luka-luka kecil gitu loh. Sampai saya ingat sekali waktu itu mau berangkat sekolah itu saya nggak mau ngambil uang saku karena saya masih punya tabungan, karena pada saat ngasih uang saku tuh ada pembahasan negatif tentang uang gitu loh. Jadi saya nangkepnya karena masa kecil ya, nangkepnya wah kayaknya bapak ibu ini nggak ikhlas ngasih aku uang gitu, kok ngasihnya sambil ngeluh gitu loh. Akhirnya udah nggak saya ambil gitu, terus ditanya pas pulang gitu, kok uangnya nggak diambil. Ini contoh luka tuh gini ya, kadang kita masih inget banget walaupun peristiwanya sudah lama sekali, tapi sekarang sudah netral. Kalau dulu masih menjadi luka gitu, ya saya jawab, kenapa nggak saya ambil ya, kalau nggak ikhlas ngasih uang saku ya mending nggak usah gitu. Saya jalan kaki nggak apa-apa ke sekolah gitu, karena waktu itu kan harus naik bus ya gitu. Nah kayak gitu, sampai seperti itu. Nah itu kebawa termasuk kata-kata hutang, cicilan. Akhirnya apa, ketika dewasa saya kerja, ya pertama kali kerja langsung hutang. Ada aja caranya itu, yang penggantian barang hilang lah, yang kredit motor lah, macam-macam lah gitu. Sampai di saya 8 tahun kerja, itu pun juga masih punya hutang, sampai riset tuh masih punya hutang. Justru lunas hutangnya malah sudah nggak kerja baru bisa lunas hutang, ketika sudah belajar tentang energi, vibrasi, dan lain sebagainya itu.
Nah, berarti luka masa kecil ini bisa menciptakan mental miskin ya Mas Bimo, yang terus membatasi kekayaan dan uang mengalir ke kehidupan kita ya? Betul, dan mental miskin kadang juga ditularkan dari orang tua. Oh, oke, bisa menular ya? Bisa, contohnya misalkan gini, orang tua ketika mau anak minta mainan, jangan itu mahal gitu ya. Otomatis kan dia akan, kami itu keluarga yang tidak cukup uang. Kami itu keluarga yang uangnya tidak banyak, sehingga segitu tuh mahal. Gitu loh. Jangan beli mainan, uangnya habis atau uangnya sedikit atau tidak punya uang gitu. Nah, itu juga menjadi mental miskin gitu loh. Oke. Atau yang beberapa minggu yang lalu viral di TikTok itu adalah ada quote yang agak mengharukan sih sebenarnya. Jadi kayak ayah tuh menjadi pembohong yang besar gitu dalam kehidupannya. Apa-apa janjiin besok ya kalau papa punya uang, besok kalau ayah punya uang dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang pun belum diwujudkan gitu. Jadi itu ada quote yang haru. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, ini mengajarkan tentang kekurangan. Kita ini lagi kekurangan, jangan minta ini itu gitu. Jangan ini itu mahal, uang kita sedikit. Nah, itu salah satu penanaman mental miskin yang kadang tidak disadari oleh orang tua, sehingga ketika orang tuanya bermental miskin, anak itu kedepannya ketika dewasa susah kaya kalau dia nggak belajar tentang mindset kaya gitu. Oke, gitu. Nah, ini ada dari pertanyaan kita di TikTok. Om, dengan manajemen keuangan sendiri, apakah termasuk memancarkan energi kekurangan? Ya, jadi energi itu rasa ya. Nah, rasa itu gini, tindakannya sama, rasa itu bisa beda. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang energi, fokusnya adalah melihat energi, karena tindakannya bisa sama. Memanage uang itu sama-sama memanage uang. Ada yang karena syukur, tidak mau menghambur-hamburkan. Ada yang khawatir karena kalau cepat habis atau nggak cukup sampai akhir bulan, itu kekurangan. Yang awal tadi adalah syukur, sehingga menghargai uang. Yang kedua adalah cemas, khawatir, takut kalau habis sebelum waktunya. Tindakannya sama. Jadi teman-teman, tindakan tidak selalu berbanding lurus dengan rasa. Satu tindakan rasanya bisa berbeda-beda. Jadi kalau itu kekurangan atau kelimpahan, cek rasanya. Pada saat memanage keuangan itu, apa rasa yang muncul? Kalau kecemasan nanti uangnya habis gimana? Kalau nggak cukup sampai akhir bulan gimana? Berarti itu rasa kekurangan. Tapi kalau aku bersyukur dengan rezeki ini, maka aku manage dengan sebaik-baiknya. Tidak aku hambur-hamburkan, aku beli yang seperlunya. Ya sudah, berarti itu adalah apa? Syukur gitu loh. Ya, tindakannya sama tapi rasa bisa beda. Oke, jadi yang di poin pentingnya adalah rasanya ya Mas Bimo ya? Betul, rasa. Oke, ini ada dari Kak Mama Rafli, cara merilis luka biar berkelimpahan bagaimana? Nah, ini cara merilis luka kayaknya ada di buku Ripen ya Mas Bimo ya? Ada di buku Ripen. Kalau teman-teman mau praktik langsung nanti di event meditasi juga ada. Karena meditasi yang bulan ini nanti khusus membahas tentang bagaimana menyentuh luka dengan cinta. Gitu. Karena cinta ini unik ya teman-teman. Cinta yang universal ya. Nanti ada kaitannya dengan rezeki dan bahkan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sejak masa kecil itu kita dididik cinta itu yang pakai syarat. Gitu. Misalkan contohnya jadi kecil aja lah, nangis digendong, ya kan. Terus kemudian rewel atau apa gitu baru diperhatikan gitu ya. Berarti untuk saya mendapatkan cinta harus ada syarat dulu. Atau sebaliknya, ketika naik kelas dapat hadiah gitu, kalau tinggal kelas nggak dapat, atau nilai bagus dapat pelukan, dapat hadiah, begitu nilainya jelek dimarahin. Nah, artinya apa? Sejak kecil tanpa disadari kita terdidik bahwa cinta itu harus pakai syarat, gitu loh. Cinta itu harus pakai syarat, sehingga di masa kecil orang tuh sudah banyak kekurangan cinta, gitu loh, kekurangan cinta. Mereka tidak diajari ada cinta yang dari dalam yang tanpa syarat. Nah, ini yang mau kita gali, cinta dari dalam yang tanpa syarat, supaya apa? Ketika teman-teman sudah di level yang cinta tanpa syarat, itu enak banget teman-teman. Jadi ada apa-apa di luar diri itu tidak terombang-ambing. Nggak diperhatikan ayang juga nggak sedih gitu loh. Nggak disemangati ayang nggak sedih. Atau nggak dapat hadiah biasa-biasa aja gitu. Jadi rasa cinta itu mancar aja gitu loh. Mancar kemana-mana, dan ini dampaknya tuh luas. Kan dari sisi kesehatan cinta itu kan salah satunya kan ada di kelenjar timus ya, di dada ya. Nah, kelenjar timus ini fungsinya adalah satu adalah antibodi, untuk regenerasi sel, dan sama untuk
supaya regenerasi ini kaitannya dengan awet muda. Itu makanya kalau orang-orang yang dirinya penuh dengan cinta yang dari dalam, biasanya lebih awet muda, lebih sehat, karena apa? Sistem imunnya bagus. Nah, kalau orang penuh luka, biasanya dia juga ada kesehatan yang menurun, menua lebih cepat, karena tadi ada luka yang ada cinta yang harus pakai syarat, gitu loh. Sehingga ketika nggak dapet itu, yang terjadi adalah luka, gitu. Nah, apakah kelimpahan itu bisa datang saat hati kita tuh masih ngarep-ngarep cinta yang bersyarat itu, Mas Bimo? Nah, rata-rata kalau saya amati, kelimpahan itu mulai datang ketika orang-orang tuh sudah frekuensinya itu bagus, energinya itu di vibrasi yang bagus. Salah satunya di energi vibrasi cinta, cinta yang tanpa syarat. Maka kalau orang penuh luka, dendam, amarah, kebencian, kita sama-sama ngecek aja lah, sama-sama ngamati. Orang yang begitu kecenderungannya duitnya sedikit atau banyak. Gitu. Kecenderungan ya tidak selalu pasti ya gitu. Nah, kecenderungannya orang-orang yang begitu adalah duitnya sedikit. Maka kelimpahan rasa itu sangat berhubungan dengan kelimpahan dari sisi materi. Semuanya saling berhubungan. Dulu waktu saya belajar tentang vibrasi, saya nggak percaya bahwa kemiskinan itu adalah vibrasi force. Setahu saya kemiskinan ya karena pendidikan rendah, orang desa gitu ya, terus nggak punya modal dan nggak punya keterampilan atau apapun itu. Saya anggapnya begitu. Tapi setelah saya memahami vibrasi, saya praktek, saya baru percaya, oh ternyata ketika saya tenang, saya damai, saya nggak terlalu ngoyo ngejar uang, saya membereskan luka. Jadi saya ingat sekali, saya mendapatkan terapi luka batin tuh sudah nggak cuma 1, 2, 3, 4 kali gitu loh. Sehingga ketika diri beres, sudah tidak ada luka, sudah penuh dengan cinta, itu rezeki itu lebih ngalirnya lebih bagus gitu loh. Atau kalau ada uang itu lebih awet gitu. Karena kadang misalkan yang penuh dengan luka ini kan frekuensinya di kekurangan. Everything is energy. Nah, ketika energi bergerak di kekurangan, dia bisa mencipta peristiwa yang kekurangan. Gitu loh, kekurangannya dirasa, tapi dia bisa mencipta kekurangannya di materi gitu loh. Karena semesta tuh nggak melihat kejadian per kejadian. Semesta tuh membaca kita itu dari apa? Vibrasi, dari getaran, dari gelombangnya itu. Gelombangnya apa? Kekurangan. Ini sudah dikasihnya adalah kekurangan. Bisa kekurangan cinta, bisa kekurangan materi, kayak gitu. Berarti rasa misalnya kita merasa nggak layak dicintai itu juga bisa menjadi rasa nggak layak menerima rezeki ya, Mas ya? Iya, saling berkaitan gitu. Oke. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan seputar tentang luka, uang, cinta? Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Firda. Om, cara memperbaiki luka lama yang membekas ditipu gimana ya? Ketika ditipu itu justru rasa yang pertama itu yang perlu diteliti adalah kenapa saya layak ditipu dulu. Karena semesta realita itu hanya cermin dari diri kita, gitu. Atau yang terwujud di luar itu tergantung dari dalam, gitu. Tergantung dari dalam. Misalkan ketika ditipu berarti ada suatu hal di dalam yang berkaitan dengan rasa kekurangan. Karena kalau di dalamnya itu sudah rasanya berkelimpahan, orang tidak akan ditipu. Kayak gitu. Yang pertama itu, supaya apa? Supaya tidak terjadi looping, pengulangan, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Gitu. Nah, setelah ditipu, kalau memang sudah terjadi, nah ini perlu kesadaran supaya jangan berlama-lama berada di kekurangan. Gitu. Jadi saya pun juga pernah ditipu gitu. Karena dulu ya rasa kekurangan saya tinggi banget, cemas, khawatir, takut tuh tinggi banget, sehingga ada uang nggak dari hasil dari ngadain motor, terus ikut apa waktu itu robot trading atau apalah pada saat itu gitu ya. Sampai kehilangan 1,1 Bitcoin gitu. Karena apa? Pemicunya adalah rasa kekurangan. Nah, supaya saya nggak ditipu lagi, maka saya membereskan rasa itu. Nah, kalau cara saya membereskan, saya membangun kesadaran bahwa kalau memang rezeki saya pasti akan kembali. Karena Allah Tuhan itu sama rezeki itu maha adil. Betul. Ya, gitu. Jadi ada yang mengkontrol. Kita perlu punya kesadaran rezeki kita itu dari mana sih itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang itu bukan rezeki saya, memang bagian dari proses pembersihan diri saya. Mungkin dulu saya pernah kerjanya misalkan nggak benar, atau mungkin nggak menyadari saya pernah korupsi nota atau apa di masa lalu, saya nggak tahu gitu ya, atau mungkin nggak inget gitu, atau ada hal yang
saya mungkin makan lupa bayar atau apa sebagai pembersihan dari diri saya, ya sudah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan, gitu loh. Nah, tapi kalau memang punya saya pasti kembali. Itu kesadaran yang saya bangun sehingga kedepannya itu tidak ditipu lagi. Karena apa? Energinya sudah berbeda. Kalau energinya masih bergerak di frekuensi yang sama, itulah yang terjadi. Habis ditipu lagi. Habis ditipu lagi kayak gitu. Jadi looping. Oke, nah ini seputar tentang uang juga sekalian aja. Dari Kak Bashir, saya sudah coba rilis rasa cemas tentang uang, tapi masih ada rasa cemas itu, Mas. Nah, berarti rilisnya yang belum total gitu. Nanti kita belajar untuk rasa cemas ini. Gini teman-teman, rilis itu kadang ada yang persepsinya kurang tepat. Kadang rilis itu adalah membuang rasa cemas. Gitu. Padahal yang benar itu sebenarnya rasa cemas ini dipeluk dengan cinta gitu loh. Oke. Jadi yang dirilis itu adalah rasa penolakan terhadap energi itu. Gitu. Karena semuanya itu adalah keutuhan. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di getaran cinta yang dari dalam, tidak ada lagi hitam putih, tidak ada lagi siang malam, tidak ada lagi baik buruk, tidak ada lagi bahagia sedih. Semuanya itu adalah cinta. Semua itu diterima. Kita nggak bisa hidup hanya nerima siang aja, nggak mau malam. Atau maunya kemarau aja, nggak mau hujan. Atau maunya bahagia aja, nggak mau sedih. Ingat, everything is energy. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Nah, kadang orang itu mau memusnahkan si energi cemas ini. Betul. Energi itu hanya bisa apa? Berubah bentuk. Gitu. Jadi ketika si cemas ini disambut, diakui, lalu dipeluk dengan penuh cinta, taruh di dada sini, dibiarkan mengalir, nanti dia akan berubah menjadi energi cinta. Akan berubah menjadi kembali sebagai rasa awalnya yang sebenarnya dia adalah cinta. Kayak gitu. Karena rasa cemas ini pun sebenarnya juga anugerah darinya. Rasa cemas takut itu salah satu anugerah pada saat dulu di zamannya masih zaman berburu ya. Orang harus ada rasa cemas, ada rasa takut. Betul. Gitu. Karena kalau enggak sangat berisiko. Tapi ini kalau dominan bahaya. Nah, maka ini nggak bisa dibuang, dihilangkan. Tapi dipeluk dengan penuh cinta sampai dia menjadi energi cinta. Nah, setelah itu rasa cemas ini nanti ketika datang itu bukan sebuah hal yang dibenci atau hal yang menakutkan, tapi selalu kita sambut dengan cinta. Sini cemas, kamu tak terima. Gitu. Nah, nanti besok di meditasi kita praktek bareng-bareng. Karena kalau nggak sambil praktek, ini gimana sih Mas Bimo, kok cinta cemas disuruh diterima, kok nggak boleh dibuang gitu, gimana? Nanti pas meditasi bareng-bareng teman-teman akan merasakan bagaimana mengubah energi dari cemas menjadi cinta sehingga dia masuk ke dalam frekuensi kelimpahan kayak gitu.